Kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D. Agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. A. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. C. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara beransur-ansur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara beransur-ansur, contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil. Barang lain yang digunakan langsung habis, contohnya makan dan minum. Manusia selalu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula pengeluarannya. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. A. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh, kebutuhan rumah tangga keluarga bisa berupa makan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. B. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi.
Dalam melakukan kegiatan produksi, untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran, biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah, sehingga berakibat pada harga menjadi lebih murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. C. Kegiatan ekonomi negara. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya disetujui oleh DPR. Pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sekian, terima kasih.